Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari kenaikan Kristus ke surga. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika Kristus bangkit dari kematian selama 40 hari, Ia berulang-ulang menyatakan, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya saudara, dalam penanggalan Kristen, hari kenaikan Kristus jatuh pada hari yang ke-40 sesudah peristiwa kebangkitan atau peristiwa Paskah, saudaraku. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria dan ibu-ibu yang lainnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kleopas pada waktu perjalanan ke Emmaus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan murid-murid yang lainnya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan murid-murid yang lainnya selama 40 hari. Dan Tuhan Yesus selalu berpesan kepada murid-muridnya agar supaya mereka pergi ke Galilea dan mereka berkumpul di sana, di salah satu bukit yang bernama Bukit Zaitun. Dan Tuhan menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa sebelum dia terangkat ke surga. Kita buka di kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara bersama-sama. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, dan waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu, ini merupakan pesan Yesus Kristus sendiri kepada murid-murid sebelum dia terangkat ke surga, bahwa murid-murid akan menerima kuasa Roh Kudus dan mereka menjadi saksi menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kita belajar bersama-sama pada hari ini bagaimana kita memperingati hari kenaikan Kristus. Yang pertama, saudara, dikatakan murid-murid mengatakan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Kristus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu, dari peristiwa kenaikan Kristus ke surga ini, yang pertama kita boleh belajar, kenaikan Kristus ke surga mengingatkan kita bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Ya, setiap kita yang percaya pada Kristus, Roh Kudus dimeteraikan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah betul Roh Kudus sudah menguasai dalam kehidupan kita? Apakah Roh Kudus betul-betul memimpin kehidupan kita? Ya. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Kristus ke surga mengingatkan kita bahwa Roh Kudus sudah tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita juga hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menginsafkan kita. Roh Kudus yang mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan Roh Kuduslah yang mengajari kita senantiasa bagaimana kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Tuhan kita harus memahami Roh Kudus yang sudah bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus terus memperlengkapi kita. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita berdampak bagi orang lain. Ya, Roh Kudus mengaruniakan berbagai macam karunia-karunia rohani, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara, kenaikan Kristus ke surga mengingatkan kita tentang amanat
agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Kristus. Amanat agung kita harus sampaikan kepada siapa, saudaraku? Kepada orang-orang yang belum percaya tentunya. Yang belum percaya kepada Tuhan. Ya. Amanat agung kita beritakan kepada siapa? Kepada orang yang masih ragu-ragu terhadap imannya. Peristiwa kenaikan Kristus mengingatkan kita tentang ada tanggung jawab kita, yaitu menyampaikan kabar baik, berita Injil kepada orang-orang yang belum percaya pada Kristus, kepada orang-orang yang masih ragu akan keselamatannya. Inilah panggilan kita. Kalau kita belajar dari bagaimana kisah para rasul menggambarkan betul-betul murid-murid mengalami kuasa Roh Kudus, sehingga betul-betul mereka menjadi pemberita-pemberita yang luar biasa, menjadi rasul-rasul yang luar biasa. Mereka memberitakan, memenangkan banyak orang dari Yerusalem, ya, dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke Roma. Ada jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Bapak Ibu, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, ingatlah selalu panggilan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenaikan Kristus ke surga mengingatkan kita, ya, tentang apa? Tentang janji kedatangan Kristus kedua kali. Tuhan berjanji, ya, akan datang kedua kali. Pada ayat yang ke-11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, ada dua orang malaikat, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Luar biasa. Ada janji bahwa Kristus akan datang kembali. Kapan, saudaraku? Kita nggak tahu. Ya, walaupun hari-hari ini banyak orang meramalkan kedatangan Kristus dengan peristiwa, ya, pandemi corona yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang mulai bernubuat, gitu ya, tapi tidak tahu pasti. Karena firman Tuhan mengatakan kedatangan Kristus pun seperti pencuri. Ya, tidak memberitahu seperti itu. Kita nggak tahu, tapi tugas kita adalah tetap berjaga-jaga berdoa. Tugas kita adalah bagaimana hidup kita menjadi garam dan terang. Bagaimana hidup kita terus menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Oh, indah sekali. Ketika Kristus datang, ya, Tuhan membawa kita saleh-salehnya. Orang-orang sudah percaya kepada Kristus bersama-sama dengan Kristus sendiri. Dan kita menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan. Itu janjinya. Kristus yang kita sembah akan datang kembali. Ya. Kapan? Sesuai dengan waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya itu merupakan janji yang luar biasa kepada kita, orang-orang yang sudah percaya. Demikian kebenaran firman pagi hari ini, sehingga kita betul-betul bisa memaknai, memperingati hari kenaikan Kristus ke surga hari ini. Memperingati hari kenaikan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.